warga negara yang taat hukum dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan? Apakah aman dan terkendali? Kembali lagi bersama Mr. B dalam konten beresiko tinggi. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana seorang warga negara yang baik berontak dan memporak-porandakan sistem peradilan dan memberikan teror bukan main untuk para penegak hukum akibat ketidakadilan yang diterimanya. Sampai-sampai seisi kota dibuat tak berdaya menghadapinya. Dan inilah warga negara taat hukum. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terlihat sangat bahagia. Dia adalah Clyde Shelton, seorang ayah yang sangat menyayangi anak dan istrinya. Malam itu, Clyde sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang insinyur ahli teknologi. Sementara istrinya sedang menyiapkan makan malam, Clyde ditemani oleh putrinya yang terlihat sedang membuat gelang untuk orang tuanya. Saat itu terdengar ada seorang mengetuk pintu. Ternyata ada dua pria tamu tak diundang. Begitu Clyde membukakan pintu, mereka menghantam kepala Clyde dan memukulinya menggunakan bat baseball. Istri Clyde yang keluar karena mendengar suara gaduh di ruang tamu dilemparkan sampai ia tersungkur tak berdaya. Dalam keadaan terikat, Clyde ditikam oleh salah seorang perampok yang bernama Derby sambil berkata, "Kau tak bisa melawan nasib." Di depan mata, istri Clyde dipukuli sampai KO dan ditikam di perutnya. Derby yang terlihat mabuk juga tak melewatkan kesempatan menggenjot istri Clyde yang saat itu sudah sekarat. Ames, partner Derby, terlihat tidak suka dengan kelakuan Derby. Ia mengajak Derby untuk segera pergi. Ames merasa perbuatan rekannya itu sudah terlampau jauh karena tujuan mereka menerobos rumah Clyde hanya untuk merampok, tidak lebih. Tapi Derby tak mendengarkan. Bahkan putri Clyde yang masih kecil pun tak luput dari biadaban Derby. Hanya dalam semalam, Clyde menyaksikan hidupnya hancur lebur di depan matanya. Walaupun terluka cukup parah, tapi Clyde beruntung masih bisa selamat dari insiden malam itu. Beberapa waktu tak tahu kemudian, Derby dan Ames telah berhasil ditangkap, dan saat ini kedua tersangka sedang dalam proses peradilan. Kasus ini ditangani oleh Nick Rice, jaksa kota yang sedang naik daun. Nick kesulitan mendapat bukti yang kuat untuk menjerat kedua pelaku. Nick pun terpaksa melakukan bargaining dengan salah satu terdakwa, yaitu Derby. Berkas perkara Derby dan Ames memang dipisah dalam persidangan. Derby didaulat menjadi saksi mahkota dalam berkas perkara Ames. Dalam sebuah penanganan perkara, penggunaan saksi mahkota memang kerap dilakukan. Bila ada dua terdakwa atau lebih yang melakukan pembunuhan, berkas perkaranya dipisah dalam persidangan. Tujuannya agar masing-masing terdakwa diadu untuk memberikan kesaksian yang memberatkan satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai saksi mahkota. Praktik ini diikuti dengan plea bargain, yakni jaksa memberi tuntutan hukuman yang ringan bagi terdakwa yang berperan sebagai saksi mahkota. Praktek plea bargain memang sangat dikenal dalam criminal justice system di Amerika Serikat. Siang itu, Clyde menemui Nick di kantornya. Karena sudah beberapa waktu Nick belum beri kabar tentang perkembangan kasus Derby dan Ames, Clyde memberikan catatan pribadi pada Nick dengan harapan itu bisa membantu mereka untuk memenangkan kasus ini. Tapi menurut Nick itu tak akan bisa banyak membantu. Sebenarnya Nick telah berusaha keras, tapi bukti-bukti yang ada sangat lemah dan ditolak oleh pengadilan. Bahkan kesaksian Clyde yang notabene melihat kejadian itu pun tak akan bisa membantu karena saat itu Clyde dalam keadaan setengah sadar sebelum akhirnya dia pingsan. Derby telah setuju untuk bersaksi melawan Ames. Dengan kesaksian Derby, maka diharapkan Ames akan dijatuhi hukuman mati dan Derby tetap akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tentu saja Clyde sangat kecewa mendengar ini, tapi menurut Nick itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk memenangkan kasus ini, karena jika tidak menempuh cara ini, upaya mereka setahun ini akan sia-sia. Clyde telah menghabiskan jutaan dolar dan pada akhirnya Derby dan Ames akan dibebaskan. Clyde memohon pada Nick untuk tidak membuat kesepakatan dengan penjahat itu, terlebih untuk Derby yang Clyde sebut seperti monster yang telah membantai istri dan putrinya. Tapi perjanjian itu ternyata telah dibuat dan disepakati. Nick berkata bahwa ini bukan tentang apa yang kita ketahui, tapi apa yang bisa kita buktikan di pengadilan. Beginilah sistem peradilan kita bekerja. Tentu saja hal ini membuat hati Clyde hancur berkeping-keping. Tepat seperti yang diperkirakan, berkat kesaksian Derby, Ames divonis hukuman mati, sedangkan Derby dijatuhi hukuman 5 tahun kurungan.
Nick terlihat merasa bersalah dengan keputusan ini. Dia sudah mengerahkan semua sumber dayanya, tapi saat ini hanya itulah cara terbaik yang bisa dia tempuh. Saat Darby berjabat tangan dengan Nick, dari kejauhan Clyde melihatnya dengan tatapan penuh kecewaan atas ketidakadilan yang harus dia terima. Tapi tak banyak yang bisa ia perbuat saat ini. Nick sendiri memiliki seorang istri yang sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. 10 tahun kemudian, kini putri Nick telah tumbuh menjadi gadis pintar. Kelly, istri Nick, merasa kecewa karena suaminya tak pernah bisa hadir menyaksikan pertunjukan biola putrinya. Seperti biasa, Nick hanya memesan DVD untuk menonton video putrinya. Nick Rice memang sangat sibuk. Ia tak punya banyak waktu untuk keluarganya. Alih-alih menyaksikan pertunjukan putrinya, Nick lebih memilih untuk menghadiri eksekusi mati Ames yang akan dilaksanakan hari ini. Sebelum eksekusi, Ames mengucapkan kata-kata terakhir bahwa apa yang diperbuatnya memang salah, tapi sumpah demi Tuhan, malam itu ia tak membunuh siapapun. Orang yang keliru akan mati di sini hari ini. Ames dihukum mati dengan cara memasukkan cairan ke tubuhnya agar ia bisa mati tanpa rasa sakit. Tapi sepertinya ada yang salah. Saat cairan itu dimasukkan, Ames justru merasakan sakit luar biasa sebelum akhirnya ia mati mengenaskan. Melihat ada yang tak beres, mereka pun segera menyelidikinya. Mesin itu dirancang agar terpidana terbebas dari rasa sakit. Ada 3 jenis obat yang dimasukkan dalam dosis dan urutan tertentu, yaitu anestesi, pelumpuh otot, dan penghenti detak jantung. Anestesi dipakai agar terpidana kehilangan kesadaran dan tidak merasakan apa-apa ketika meninggal akibat cairan yang menghentikan denyut jantung. Tapi yang terjadi pada Ames justru sebaliknya. Sepertinya ada yang menukar 3 obat itu dengan cairan lain. Salah seorang petugas menemukan pembungkus cairan di belakang mesin yang bertuliskan, "Kau tidak bisa melawan nasib." Kata-kata yang sering diucapkan oleh Darby yang telah dibebaskan beberapa tahun yang lalu karena ia mendapat 2 tahun keringanan hukuman. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi segera mengejar Darby. Saat sedang asik ngerodot, Darby mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang memberitahu bahwa saat ini polisi sedang memburunya. Penelepon anonim itu meminta Darby untuk mengikuti instruksinya jika dia ingin selamat. Darby diminta untuk menuju ke sebuah pabrik kosong di mana di sana ada mobil polisi dan seorang petugas yang telah dilumpuhkan. Petugas itu akan segera bangun dalam 90 detik. Merasa tak punya pilihan, Darby pun akhirnya mengikuti perintah penelepon misterius itu. Di bawah tudungan pistol, polisi itu membawa Darby menjauh dari kejaran polisi. Di luar dugaan, ternyata penelepon anonim itu adalah Clyde yang menyamar sebagai polisi. Darby dilumpuhkan dengan tetrodotoksin yang dipasang di gagang pistolnya. Itu membuat Darby lumpuh seketika, tapi semua fungsi sarafnya tetap utuh. Dengan kata lain, Darby masih bisa merasakan sakit walaupun ia tak bisa bergerak sama sekali. Selanjutnya, Darby dibawa ke sebuah gudang di mana di sana Clyde telah mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu untuk menyiksa dan membunuh Darby dengan cara yang sempurna. Mulai dari tempat tidur yang nyaman, cairan garam agar Darby tetap tersadar, tali pengikat supaya darah tak cepat habis, serta karet yang dijejalkan di mulut agar Darby tak bisa menggigit lidahnya. Dilanjutkan dengan suntikan adrenalin dosis tinggi agar Darby tak pingsan. Tak lupa cermin besar dipasang agar Darby bisa melihat pemandangan indah sebelum dia mati. Clyde benar-benar ingin buat Darby mengerti bagaimana rasanya menjadi orang tak berdaya dan tak bisa melawan nasib. Selanjutnya, Clyde mulai memutilasi tubuh Darby menjadi beberapa bagian dan merekamnya dengan sebuah kamera untuk mengabadikan momen tersebut. Thanks for the car. Di kantor, Nick berbicara pada rekannya Sarah bahwa ada yang mengganggu pikirannya soal Darby. Semua tindak kejahatan yang Darby lakukan identik dengan kekerasan, tapi yang terjadi pada kasus hukuman mati Ames itu adalah kecerdasan. Nick merasa itu bukanlah ulah Darby. Di saat yang sama, Nick Rice mendapat telepon yang beritahu bahwa mayat Darby ditemukan di sebuah gudang. Tubuhnya dipotong menjadi 25 bagian, kelopak matanya disayat dan titiknya dipenggal.
Mereka pun segera menyelidikinya, mencari daftar tersangka dan apa motifnya. Berdasarkan penyelidikan, ternyata Clyde adalah pemilik gudang di mana Darby ditemukan. Clyde adalah penemu peralatan yang hebat di mana 24 hak paten dipegangnya, sehingga dia bisa menghasilkan banyak uang. Dia melikuidasi sebagian kekayaannya beberapa tahun yang lalu untuk membeli beberapa properti industri, pabrik, bahan kimia, dan area bengkel. Nick meminta Sarah untuk terus memeriksa secara detail semua tentang Clyde. Selanjutnya, polisi melakukan penyergapan besar-besaran ke rumah Clyde. Seolah sudah siap dengan semua konsekuensi dari tindakannya, Clyde menyerah tanpa perlawanan saat polisi memborgol dan membawanya. Dari buku-buku yang ditemukan di rumah Clyde, sepertinya 10 tahun terakhir ia belajar banyak tentang hukum sampai anotasi putusan-putusan Mahkamah Agung. Ia tahu betul hak-hak yang dimilikinya bila kelak menjadi tersangka ataupun terdakwa. Dan yang lebih penting, ia paham bahwa terdakwa baru bisa divonis bersalah bila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat. Sehingga Clyde pun sangat tenang saat diperiksa dan ditetapkan sebagai terdakwa. Nick kembali menjadi jaksa penuntut umum untuk kasus ini. Walaupun Clyde sudah ditangkap, tapi polisi tak punya bukti apapun yang menyatakan bahwa Clyde bersalah. Mereka butuh pengakuan. Sebagai seorang tersangka, Clyde sengaja tak mengambil haknya untuk didampingi pengacara. Mari kita simak pemirsa apa jawaban Clyde saat Nick bertanya apakah Clyde yang membunuh Darby. Dengan santainya Clyde menjawab, "Aku ingin dia mati karena Darby telah membunuh istri dan putrinya." Selanjutnya Nick bertanya apa Clyde juga membunuh Ames. Clyde menjawab, "Rupert Ames pantas mati. Mereka berdua pantas mati." Nick kembali bertanya, "Apa kau yang mengatur kedua pembunuhan itu?" Clyde kembali menjawab, "Ya, aku merencanakannya berulang kali di pikiranku." Nick pikir ia sudah mendapat pengakuan dari Clyde, tapi Clyde memanggil Nick kembali dan mengingatkan bahwa tak satupun dari jawabannya adalah pengakuan bersalah. Walaupun Nick sangat yakin bahwa Clyde pelakunya, tapi ini bukan tentang apa yang mereka tahu, melainkan apa yang bisa mereka buktikan di pengadilan. Clyde mengembalikan ucapan Nick yang ia dengar 10 tahun yang lalu. Walaupun properti yang menjadi TKP adalah milik Nick, tapi itu adalah gudang kosong. Seringkali pecandu menerobos ke sana untuk melakukan transaksi narkoboy, dan Darby seringkali terlibat dalam perdagangan obat bius. Jadi polisi sama sekali tak punya bukti yang kuat bahwa Clyde adalah pelakunya. Hal ini membuat jaksa Nick emosi karena menganggap Clyde telah bermain-main dengannya. Clyde ingin membuat kesepakatan dengan Nick, seperti dulu Nick melakukannya dengan Darby. Clyde berjanji akan membuat pengakuan yang sesungguhnya jika permintaannya dipenuhi. Ia menginginkan tempat tidur nyaman model terbaru pada Nick supaya ia bisa tidur nyenyak di dalam sel tahanan. Tentu saja Nick menolak, tapi rekan-rekannya mendesak Nick untuk membuang ego dan menerima kesepakatan karena menurut mereka itu kesepakatan yang bagus dan cukup menguntungkan. Sementara di rumah jaksa Nick datang sebuah paket yang seharusnya berisi DVD pertunjukan biola. Ternyata seseorang telah memanipulasi paket itu dan menggantinya dengan DVD yang berisi dengan adegan penyiksaan dan pembunuhan sadis terhadap Darby. Tentu saja hal itu membuat putri dan istri Nick shock berat dan meminta Nick untuk segera pulang. Tapi tetap saja itu semua tidak bisa dijadikan alat bukti karena Clyde memakai penutup wajah dan tak bisa dikenali. Mereka tetap butuh pengakuan langsung dari Clyde. Tak punya pilihan lain, akhirnya mereka menerima kesepakatan dengan Clyde untuk membelikan tempat tidur baru yang sudah pasti membuat heboh dan iri para napi lain. Clyde ditempatkan satu sel dengan napi yang terlihat cukup sangar dan berbahaya. Dibantu oleh Sarah, Nick terus menggali informasi dan data-data mendalam tentang Clyde Shelton, tapi tak banyak yang bisa mereka temukan. Sarah hanya menemukan 2 kontrak pembayaran untuk Clyde dari Departemen Pertahanan. Diketahui Clyde membeli 9 properti industri atas nama sendiri, lalu memindahkannya ke beberapa perusahaan di Panama. Tapi Sarah tak bisa menemukan alat properti milik Clyde itu. Sepertinya Clyde sengaja mengaturnya supaya tidak terlacak. Sidang pertama digelar dan dipimpin oleh hakim yang sama yang dulu menangani kasus Darby dan Ames. Mempertimbangkan kekayaan Clyde dan potensinya untuk pergi kemanapun, serta tindakan sadisnya pada pembunuhan Darby dan Ames, negara meminta jaminan bebas bersyarat untuk Clyde ditolak. Dan sebaliknya, Clyde tetap ditahan atas dakwaan pembunuhan. Karena Clyde melepaskan haknya untuk didampingi pengacara, ia pun melakukan pembelaan sendiri di depan hakim. Clyde berkata bahwa ia adalah warga negara yang taat hukum. Clyde
menyatakan bahwa dirinya hanya lelaki biasa yang tak mudah untuk pergi kemanapun. Itu adalah pembelaan pertamanya, dan pengadilan tak bisa menghadirkan satu pun bukti yang bisa memberatkan Clyde. Dalam keadaan seperti ini, kecuali negara memperoleh informasi baru yang bisa menghubungkan keterlibatan Clyde dalam kasus ini, maka ini sangat merugikan Clyde. Bahkan ini melanggar secara konstitusi jika Clyde tetap ditahan tanpa adanya jaminan. Itu adalah tindakan yang salah. Di depan hakim, Clyde bahkan menyebutkan beberapa bab tentang putusan-putusan Mahkamah Agung dengan lancar. Nick mengatakan pada hakim bahwa Clyde sudah setuju untuk membuat sebuah pengakuan penuh, tapi Clyde belum melakukannya. Hakim dan jaksa penuntut benar-benar dibuat tak berdaya menghadapi Clyde. Menimbang semua data yang ada, hakim menyatakan Clyde pantas untuk mendapat jaminan, yang kemudian disambut tepuk tangan oleh Clyde. Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini membuat hakim heran dan mempertanyakan tindakannya. Clyde kemudian menghujat hakim dan menyalahkannya dalam mengambil keputusan, karena tampaknya Clyde baru saja membunuh 2 orang. Bisa-bisanya hakim melepaskannya begitu saja. Tak hanya itu, Clyde benar-benar bertingkah gila di depan pengadilan dan menghujat cacatnya sistem peradilan. Atas tuduhan penghinaan, hakim pun mengetuk palu dan menolak jaminan untuk Clyde. What justice is, whatever happened to right and wrong, whatever happened to the people, failed enough. You take it up the fucking ass, bitch. Clyde kembali diinterogasi. Sesuai kesepakatan, Clyde menepati janjinya untuk membuat sebuah pengakuan. Ia menyatakan bahwa pria dalam video pembunuhan Derby adalah dirinya. Ia menjelaskan dengan sangat detail bagaimana ia memutilasi Derby, serta bagaimana ia meretas perusahaan pengiriman lalu menukar cairan yang digunakan untuk eksekusi hukuman mati pada Ames. Clyde kembali menawarkan sebuah kesepakatan untuk satu pengakuan lagi. Sebagai gantinya, kali ini Clyde Shelton meminta makan siang spesial. Steak daging besar dari sebuah restoran ternama, ditambah kentang goreng, asparagus, dan saus mentega. Tak ketinggalan, Clyde juga meminta iPod karena ia hobi mendengarkan musik sambil makan. Tapi Nick tak peduli lagi karena Nick pikir pengakuan yang baru saja dilakukan Clyde sudah lebih dari cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Kecuali Clyde punya sesuatu ya untuk ditawarkan. Clyde kemudian menyebut nyawa Bill Reynolds sebagai taruhannya. Bill adalah pengacara yang dulu membela Derby. Awalnya Nick menganggap kalau itu hanya omong kosong, tapi setelah diselidiki, ternyata 3 hari yang lalu istri Bill telah membuat laporan bahwa suaminya menghilang tanpa kabar. Di depan kamera, Clyde mengatakan bahwa saat ini Bill Reynolds masih hidup. Clyde akan memberitahu keberadaan Bill. Sebagai gantinya, Clyde meminta makanan dan iPod tepat jam 1 siang ini. Hal ini membuat bingsal para petugas, terutama kepala penjara, karena harus diperintah oleh seorang napi. Tapi karena nyawa orang yang menjadi taruhannya, akhirnya mereka mengabulkan permintaan Clyde, walaupun Clyde sedikit kecewa karena makan siangnya telat 8 menit. Sambil menikmati makan siang spesialnya, Clyde memberitahu keberadaan Bill berdasarkan koordinat lokasi. Well, that's disappointing, Warden. You get a spork. Come on. 39 degrees, 57 minutes. Tak mau buang waktu, mereka pun segera bergegas. Sementara Clyde melanjutkan makan siangnya, dan kali ini dia sedikit berbaik hati pada pria besar teman satu selnya yang dari tadi terlihat sudah ngiler. Bill ditemukan di dalam tanah dengan selang infus dan oksigen. Tangannya diborgol. Oksigen untuk Bill diatur untuk mati jam 1:15, yang artinya ya mereka hanya telat beberapa menit. Seandainya mereka membawakan makan siang untuk Clyde tepat waktu, mungkin Bill bisa selamat. Belum selesai mengurut mayat Bill, Nick mendapat telepon dari Sarah yang memberitahu bahwa Clyde baru saja membunuh teman satu selnya. Hal ini membuat kepala penjara semakin berang dan segera memindahkan Clyde ke ruang isolasi. Tak lama berselang, Nick mendatanginya.
Clyde menekankan bahwa keadilan harus tegas. Bukan ia yang membunuh teman satu selnya, melainkan Nick, karena ia tak bisa menepati janjinya. Itu adalah prinsip yang sangat penting yang harus Nick pelajari mulai saat ini, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka. Sarah terus menyelidiki tentang properti yang berhubungan dengan Nick. Walaupun jaksa di pengadilan menghentikannya, Sarah mendapat sedikit petunjuk dari seorang temannya secara ilegal. Sementara Jonas, senior Nick, ia diam-diam menyelidiki secara pribadi karena penasaran dengan kontrak pembayaran dari pemerintah yang pernah dilakukan untuk Clyde secara rahasia. Jonas mengajak Nick menemui seorang yang tahu banyak tentang Clyde. Dari pria itu, Nick dan Jonas tahu bahwa Clyde adalah orang yang sangat berbahaya. Dulunya pria itu adalah mata-mata dan Clyde adalah otaknya. Spesialisnya adalah operasi kinetik berdampak rendah. Clyde tahu cara membunuh tanpa berada di ruang yang sama. Itu memang bakat Clyde dan dia adalah yang terbaik. Pria itu pernah bekerja bersama Clyde untuk Badan Intelijen Rahasia Pemerintah. Suatu waktu tim pernah ditugaskan untuk sasaran yang sulit. Mereka gunakan rudal jelajah dan pemangsa. Bahkan ada pengeboman B2 untuk meratakan villa musuh negara itu dengan jidam. Mereka membakar jutaan persenjataan, tapi kesulitan menangani satu orang itu. Dalam kondisi seperti itulah mereka kemudian menghubungi Clyde dan memintanya untuk memecahkan masalah mereka. Clyde mengembangkan sebuah pakaian Kevlar dengan alat berteknologi tinggi terbuat dari serat karbon yang dimasukkan ke dasi. 2 hari kemudian target ditemukan tewas di lantai kamar mandi dalam keadaan tercekik. Clyde Shelton seolah bisa mengetahui semua gerak-gerik musuhnya. Nick mengatakan bahwa saat ini Clyde sudah dikurung dengan penjagaan paling ketat. Pria itu memberitahu bahwa jika Clyde berada di penjara itu karena Clyde ingin ia berada di sana. Clyde ahli dalam siasat alami. Setiap aksi yang dibuatnya menandakan sesuatu. Bahkan teman satu sel yang Clyde bunuh itu bukanlah tindakan tanpa tujuan. Pria itu mengingatkan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan kasus Darby dan Ames akan diburu satu persatu. Bahkan jika Clyde ingin Nick mati, tentunya Nick sudah mati ya dari awal. Tak ada penjara yang bisa menghentikannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan Clyde adalah dengan meledakkan kepalanya. Menyadari itu, Nick segera menghubungi Sarah dan memintanya untuk menginap di tempat pacarnya sementara waktu. Nick juga mengirim mobil patroli ke rumahnya karena khawatir Clyde akan mengincar keluarganya. Jonas dan Nick kemudian menemui hakim di balai kota dan membujuknya untuk mengubah hukuman dan membatasi supaya Clyde tak punya lagi kontak dan akses keluar dengan cara apapun, walaupun itu melanggar hak-hak Clyde sebagai warga negara. Mengingat Clyde adalah orang yang sangat berbahaya, hakim menyetujuinya. Saat itu ponselnya berdering dan saat Bu Hakim mengangkatnya, Hello? 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 kejadian itu membuat geger media dan membuat shock para aparat hukum. Sebuah bom telah dipasang di ponsel hakim. Mereka berpikir keras siapa orang yang punya akses ke sana. Kira-kira siapa orang yang membantu Clyde menjalankan aksinya di luar. Nick kembali menemui Clyde dan kali ini dia terlihat sangat geram. Nick menyangka itu adalah cara Clyde membalas dendam, tapi bukan itu tujuan Clyde. Jika Clyde berniat balas dendam, ia punya waktu 10 tahun. Setiap pagi Clyde melihat Nick berangkat ke kantor jam 8 dan istrinya mengantar anaknya ke sekolah jam 8.15. Clyde bisa saja membantai Nick dan keluarganya kapan saja jika itu yang Clyde mau. Tapi bukan itu tujuan Clyde. Ia ingin mereka sadar, terutama Nick, tentang bagaimana rusaknya sistem peradilan. Nick berkata bahwa apapun yang Clyde lakukan itu tak akan mengubah apapun dan menghidupkan mereka yang sudah mati. Tapi sekali lagi bukan itu ya tujuan Clyde. Ia sedang berperang dengan bobroknya sistem peradilan dan hukum yang bekerja. Clyde masih yakin dan mempercayai Nick. Ia ingin memberikan kesempatan terakhir. Clyde kembali menawarkan kesepakatan. Nick diminta untuk membebaskan Clyde dan menggugurkan semua tuduhan pada jam 6 pagi. Sekali lagi Clyde ingatkan jam 6 pagi atau Clyde akan membunuh semua orang. Nick yakin kalau Clyde punya kaki tangan di penjara. Mungkin salah seorang tahanan ya, atau mungkin ada orang dalam. Mereka harus memeriksa semua arsip tahanan untuk menemukan adanya hubungan. Karena waktu yang mendesak, malam itu semua staf dikumpulkan dan menginap di kantor. Sementara Sarah masih terus menyelidiki tentang properti yang berhubungan dengan Clyde. Perjanjian dengan Panama berantakan. Sarah tak bisa mengakses apapun tentang kepemilikan secara spesifik. Tapi temannya menemukan sebuah celah kecil untuk mendapat akses soal biaya pengeluaran dari perusahaan Clyde dan mencoba mencocokkan dengan harga jual properti industri yang pernah terjadi di kota Philadelphia. Alhamdulillah.
Itu akan sangat rumit dan makan waktu tentunya, tapi tak ada cara lain. Malam itu semua staf terpaksa begadang di kantor. Mereka benar-benar dibuat panik dan tak berdaya menghadapi ancaman napi satu ini. Sampai jam 6 pagi mereka sedikit lega karena ternyata tak terjadi apapun. Nick meminta staf untuk tetap tenang dan fokus pada kasus. Clyde bukan Tuhan yang bisa melakukan apapun. Kali ini ternyata ancaman Clyde hanyalah gertakan. Para staf kemudian diizinkan pulang selama 2 jam sebelum kembali ke kantor. Sementara itu di ruang isolasi, Clyde terlihat cemas menunggu, tapi tak ada yang datang untuk memenuhi kesepakatan. Dan coba lihat apa yang terjadi selanjutnya, pemirsa. Satu persatu mobil meledak. Dalam 48 jam terakhir, sedikitnya 6 pejabat dari Departemen Kehakiman tewas. Sarah ikut menjadi korban dalam insiden ledakan itu. Pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, para pejabat pemerintah dibunuh secara sistematis melalui serangkaian serangan brutal yang direncanakan. Salah satu petugas menemukan radio pemancar di luar tembok. Diindikasi itu untuk mengirimkan sinyal aktif pada bom mobil saat mereka melewati gerbang. Sebenarnya keamanan sudah memeriksa setiap mobil saat masuk, tapi mereka kecolongan di tangki bahan bakar. Bom yang dipasang di mobil-mobil itu sangat kuat dan akurat. Itu bisa menghancurkan lebih banyak jika pelaku mau. Tapi yang aneh, mobil Nick benar-benar bersih dan tak disentuh sama sekali. Insiden luar biasa ini benar-benar membuat gerah ibu wali kota. Bukan cuma tahu siapa pelakunya, tapi mereka telah memenjarakannya dan Clyde masih terus membunuh orang. Ini sangat kacau. Media akan benar-benar menghancurkan nama para penegak hukum dan pejabat negara jika Clyde tak segera dihentikan. Bahkan Jonas dan Nick yang selama ini dianggap yang terbaik pun tak berdaya menghadapi napi satu ini. Sampai detik ini Nick masih berpikir kalau ada orang yang membantu Clyde di luar. Sepintar dan serumit apapun Clyde atau siapapun orang yang membantunya, wali kota meminta Jonas dan Nick untuk segera menuntaskan kasus ini. Nick mengirim istri dan putrinya untuk pergi liburan dadakan selama beberapa hari. Mereka tak diperbolehkan membawa ponsel, laptop, dan kartu kredit, hanya uang tunai karena khawatir Clyde akan menyadapnya. Nick berjanji pada putrinya akan segera menyusul. Saat masuk rumah, tak sengaja Nick melihat foto saat ia berjabat tangan dengan Derby yang menandakan seseorang telah menyelinap ke rumahnya dan memanjang foto itu di bingkai. Clyde seolah bisa melihat semua tindakan dan gerak-gerik Nick. Kali ini Nick benar-benar kehabisan kesabaran. Dia dan kepala penjara mengatur pertemuan rahasia dengan Clyde. Nick menghadiahi Clyde dengan beberapa buku mentah dan mendesaknya untuk segera mengakhiri ini. Tapi Clyde mengatakan bahwa ini baru pemanasan. Ini baru permulaan. Selanjutnya Clyde akan benar-benar meruntuhkan kuil penuh penyakit dan sistem hukum yang bobrok ini di depan Nick. Itulah sumpah yang Clyde ucapkan. Kepala penjara hampir saja menembak kepala Clyde, tapi Nick mencegahnya. Hari itu Nick dan Jonas menghadiri pemakaman rekan-rekan mereka yang telah tewas. Saat hendak pergi meninggalkan makam, tiba-tiba perapian mobil yang dinaikin Nick mati. Selanjutnya, sebuah robot tank mini kendali jarak jauh dengan senjata otomatis memberondong mobil yang dinaiki Jonas dan meledakkannya. Wali kota merasa sangat kecewa, bahkan Nick menyatakan ia bersedia mengundurkan diri dari tugasnya. Harusnya ibu wali kota memecat Nick saat itu juga, tapi itu tidak dia lakukan. Detik itu juga wali kota justru mengambil sumpah Nick dan mengangkatnya menjadi jaksa wilayah untuk menggantikan Jonas. Wali kota menerapkan keadaan darurat. Para pejabat tinggi dikumpulkan, pekerja, anak sekolah, dan semua aktivitas kota diliburkan sampai kondisi kembali kondusif karena warga merasa sangat ketakutan.
kota ditutup sementara dan semua aktivitas dibatasi. Polisi bersenjata ditempatkan di setiap penjuru, bahkan bila perlu petugas parkir akan diberi senjata supaya warga merasa aman. Nick mengakses komputer Sarah dan membuka berkas tentang Clyde yang selama ini Sarah selidiki. Berdasarkan data-data tersebut, Nick mendapatkan informasi untuk setiap properti industri yang dijual selama 10 tahun terakhir. Akhirnya Nick mendapatkan angka yang cocok untuk properti yang pernah dibeli perusahaan Clyde. Yang sangat mengejutkan, ternyata properti itu berada tepat di belakang penjara tempat Clyde dikurung. Tak mau buang waktu, Nick dan kepala penjara pun menerobos masuk. Mereka tak peduli lagi kalau tindakan itu melanggar hak-hak Clyde sebagai warga negara. Di dalam bangunan mereka menemukan beberapa mobil pengintai, peralatan teknologi, denah lokasi penjara, bahan peledak, dan semua alat penyamaran yang dibutuhkan. Alhamdulillah. Bahkan ada seragam polisi di sana. Clyde menggali terowongan di bawah penjara yang mengarah tepat ke ruang isolasi di mana Clyde dikurung. Di sanalah Clyde melakukan persiapan dan perencanaan untuk semua aksinya dengan sangat detail dan akurat. Clyde juga menyadap kamera penjara. Bahkan di rumah Nick pun Clyde pasang kamera. Dia bisa keluar masuk penjara kapanpun dia mau. Di tempat lain, Clyde telah menyamar sebagai petugas kebersihan untuk masuk ke gedung balai kota. Dari data-data perencanaan aksi Clyde di tempat itu, Nick tahu bahwa target Clyde berikutnya adalah gedung balai kota, di mana hari itu para pejabat tinggi berkumpul untuk melakukan rapat darurat tentang kasus ini. Tanpa beban, Clyde berhasil melewati pemeriksaan keamanan yang ketat dan memasang bom dengan daya ledak tinggi di gedung itu. Nick dan rekannya segera meluncur ke balai kota. Gedung akan segera dievakuasi. Satuan taktis dan penjinak bom didatangkan secara diam-diam, karena kalau sampai Clyde mengetahui ini, dia bisa memicu bom untuk meledak kapanpun dia mau. Nick sampai di tempat bersamaan setelah Clyde meninggalkan tempat itu. Mereka menemukan sebuah koper, itu sejenis bom napalm yang bisa meruntuhkan seluruh gedung. Pemicunya dikendalikan melalui ponsel. Panggilan masuk akan mengaktifkan bom tersebut. Mereka sengaja tak menghubungi bagian keamanan wali kota karena tentunya sudah pasti Clyde menyaksikan lewat kamera, dan jika sampai Clyde tahu, pemicu bom bisa diaktifkan kapan saja. Diperkirakan hanya butuh jeda waktu 30 detik untuk meledak setelah ada panggilan masuk. Mempertimbangkan hal itu, Nick memilih rencana lain. Clyde cukup terkejut karena saat ia kembali, ternyata Nick telah menunggunya di ruang isolasi. Clyde Shelton benar-benar telah mempermainkan mereka dengan permainan yang sangat hebat. Nick mengatakan bahwa ini adalah ujung jalan untuk Clyde. Clyde telah tetapkan untuk membuat satu tujuan dan tidak dipungkiri yaitu berhasil. Walaupun Clyde merasa orang-orang belum bisa memahami maksud Clyde melakukan semua ini, tapi apapun itu, membunuh orang-orang bukanlah tindakan yang benar. Setiap orang memegang tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Membantai orang-orang hanya akan menghancurkan kenangan Clyde akan putrinya dan membuat rasa sakit yang sama ya seperti yang Clyde derita. Clyde bertanya pada Nick, "Lalu apa saranmu, Nick? Apakah kamu ingin membuat satu kesepakatan lagi?" Nick menjawab, "Tidak. Mulai saat ini Nick tidak akan membuat kesepakatan dengan pembunuh lagi." Akhirnya ya, Nick menambahkan jika Clyde berhasil lalui ini, itu adalah keputusan yang akan Clyde jalani selama sisa hidupnya. Clyde Shelton berpikir sejenak dan memutuskan untuk tetap melakukan panggilan pemicu bom. Melihat itu, Nick bergegas keluar dan mengunci Clyde di dalam sel bersama bom napalm yang ternyata sudah dipindahkan di bawah ranjangnya. Dan pada akhirnya Clyde Shelton diduga tewas oleh ledakan bom yang dia buat sendiri.